Shalom saudaraku semua, salam sehat dan selalu semangat. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Saya berharap Anda semua dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, dan terus rindu untuk mencari hadirat Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Memilih Benih dalam Perbendaharaan Hati. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati penuh ucapan syukur. Terima kasih atas kesempatan untuk saat teduh dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami menyadari hati kami seperti perbendaharaan yang akan menanam benih-benih, baik yang itu benih yang baik maupun benih yang buruk. Oleh karena itu, kami mohon agar Engkau membimbing kami, siapkan hati kami, agar kami dapat memilih benih yang benar-benar baik, yaitu kebenaran firman-Mu untuk kami tabur dalam tanah hati kami. Tumbuhkanlah benih-benih itu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat berbuah melimpah bagi kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, hati sering digambarkan sebagai lumbung atau perbendaharaan. Tempat kita menyimpan segala sesuatu yang kita temui atau apa yang kita dengar. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menyadari apa yang kita tanam di dalamnya. Renungan ini akan memfokuskan pada pentingnya memilih benih yang baik untuk kita tanam, yaitu kebenaran firman Tuhan. Sama seperti benih yang baik akan menghasilkan buah yang manis, demikian pula dengan firman Tuhan yang kita tanam dalam hati kita akan menghasilkan buah-buah roh yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga renungan ini dapat menjadi berkat yang menguatkan bagi iman kita dan mendorong kita semua untuk terus memilih firman Tuhan itu sebagai benih terbaik yang kita tanam dalam hati kita. Mari kita baca Matius pasal 12 ayat 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Saudaraku, ayat ini mungkin terdengar sederhana, namun di dalamnya terkandung sebuah prinsip rohani yang sangat penting bagi kehidupan iman kita. Ketika Yesus berbicara tentang perbendaharaan hati, Yesus menggunakan sebuah metafora yang sangat kuat. Perbendaharaan atau lumbung adalah tempat di mana kita menyimpan harta benda yang kita anggap berharga. Dalam konteks rohani, hati kita adalah perbendaharaan itu. Tempat di mana kita menyimpan segala sesuatu yang kita kumpulkan dari pikiran kita, dari emosi, dari keyakinan kita, dari pengalaman hidup kita, dan yang terpenting dari firman Tuhan. Apa yang kita simpan di sana akan menentukan apa yang akan keluar dari diri kita ini. Analogi ini dapat kita perjelas dengan membayangkan sebuah tanah. Tanah adalah perbendaharaan hati kita. Apapun benih yang kita tanam di dalamnya, itulah yang akan tumbuh dan menghasilkan buah-buah. Jika kita menanam benih gandum, yang akan tumbuh adalah tanaman gandum.
Demikian juga jika kita menanam benih ilalang, maka yang tumbuh adalah lalang. Kita tidak mungkin menanam benih lalang, kemudian kita berharap yang keluar adalah gandum yang akan tumbuh. Begitu juga dengan hati kita. Apa yang kita izinkan masuk dan tinggal di dalamnya akan menentukan buah apa yang akan kita hasilkan. Jika kita terus-menerus membiarkan pikiran-pikiran negatif, gosip, kebencian, kecemburuan, dan amarah mengisi hati kita, maka itulah yang akan kita hasilkan atau apa yang kita keluarkan. Perkataan kita akan menjadi pahit, tindakan kita akan mencerminkan suatu keegoisan, dan sikap kita dipenuhi dengan segala hal kepahitan. Pada akhirnya, kita akan menjadi seperti perbendaharaan yang mengeluarkan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jahat. Sebaliknya, jika kita dengan sengaja dan penuh kesadaran memilih untuk menanam benih-benih yang baik, yaitu firman Tuhan, maka buah-buah yang akan dihasilkan pun adalah buah-buah yang baik. Ini bukan proses yang terjadi secara kebetulan. Ini adalah sebuah pilihan yang disengaja. Kita harus menjadi petani rohani yang rajin, yang menyeleksi dengan hati-hati benih apa yang akan kita tanam. Lalu, bagaimana caranya kita dapat menanam firman Tuhan dalam hati kita? Yang pertama, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Cara pertama dan paling mendasar adalah dengan membaca Alkitab secara teratur. Firman Tuhan adalah benih yang paling murni dan yang paling kuat. Namun membaca saja tidak cukup. Kita harus merenungkannya. Merenung berarti membiarkan firman Tuhan itu meresap ke dalam pikiran kita, juga meresap dalam hati kita. Merenungkan maknanya dan membiarkan semuanya itu mengubah cara pandang kita. Itulah kuasa dari firman Tuhan. Sama seperti benih yang membutuhkan air dan sinar matahari untuk dapat bertumbuh, maka firman Tuhan membutuhkan waktu dan perenungan untuk dapat berakar kuat di dalam hidup kita. Yang kedua, menghafalkan ayat-ayat Alkitab. Menghafalkan firman Tuhan adalah cara yang efektif untuk menyimpan benih-benih kebenaran itu dalam perbendaharaan hati kita. Ketika kita menghadapi godaan, menghadapi tantangan, atau kecemasan melanda hidup kita, maka ayat-ayat yang telah kita hafalkan itu akan menjadi senjata rohani yang sangat ampuh untuk melawan semuanya itu. Ayat-ayat ini akan menjadi petani di dalam hati kita yang menumbuhkan iman kita, yang akan menumbuhkan keyakinan kita, menumbuhkan kekuatan kita, dan juga menumbuhkan pengharapan kita, sehingga kita dapat mengeluarkan hal-hal yang baik, bahkan di tengah-tengah situasi kehidupan yang sulit, yang tidak mudah sekalipun, maka benih itu akan terus bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang baik. Yang ketiga, menerapkan firman dalam kehidupan sehari-hari. Benih yang baik akan berbuah ketika ditanam di tanah yang subur. Penerapan firman Tuhan adalah proses menyirami benih tersebut. Ini berarti kita tidak hanya tahu apa yang firman Tuhan katakan, tetapi kita mempraktekannya, kita melakukannya
dalam kehidupan kita sehari-hari. Menerapkan firman Tuhan itu berarti kita berusaha mengasihi sesama kita, bahkan mengasihi musuh kita. Menerapkan firman Tuhan itu berarti kita mau mengampuni mereka yang sudah menyakiti hati kita. Kita mau melayani orang lain dengan rendah hati, dan kita hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Itulah yang kita lakukan. Ketika kita melakukan hal-hal ini, maka kita sebenarnya sedang membiarkan benih firman itu bertumbuh dalam hidup kita, dan kita menghasilkan buah-buah yang dapat dinikmati oleh diri kita, oleh orang-orang di sekitar kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali pada ayat Matius 12 ayat 35. Firman Tuhan ini bukanlah sekedar pernyataan deskriptif tentang dua jenis orang, antara orang yang baik dan orang yang jahat. Ayat ini adalah suatu tantangan dan juga suatu undangan bagi kita. Tantangannya adalah untuk memeriksa perbendaharaan hati kita sendiri. Apakah kita sudah kumpulkan hal-hal yang baik dalam hati kita? Apakah benih-benih yang kita tanam adalah kebenaran firman Tuhan tentang kasih, tentang sukacita, tentang damai sejahtera, dan juga tentang kesabaran? Atau apakah kita sudah membiarkan benih-benih kepahitan, benih kebencian, benih kecemburuan tumbuh subur di dalam hati kita? Undangannya adalah untuk memulai hari ini, jika kita belum melakukan menanam benih-benih yang baik, kita untuk menjadi penjaga yang setia atas perbendaharaan hati kita. Kita mulai menyeleksi benih-benih yang akan kita tanam di dalam perbendaharaan hati kita. Kita tidak dapat mengharapkan buah yang baik jika kita menanam benih yang tidak baik. Kita dapat berharap mengeluarkan hal-hal yang baik jika kita terus menanam dan menyimpan hal-hal yang baik dalam hati kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mungkin ada di antara kita yang merasa bahwa hati kita ini sudah terlalu penuh dengan benih-benih yang buruk atau benih-benih yang tidak baik. Jangan putus asa, saudaraku. Kristus, sang tukang kebun yang agung itu, siap membersihkan perbendaharaan tanah hati kita. Yang perlu kita lakukan adalah datang kepada Yesus Kristus dengan hati yang tulus, dan kita mau mengakui dosa-dosa kita. Maka Dia akan membersihkan tanah hati kita, dan dengan pertolongan Roh Kudus, Dia akan membantu kita untuk mulai menanam benih-benih yang baik, yaitu benih-benih kebenaran firman Tuhan. Akhir kata, marilah kita jadikan renungan ini sebagai pengingat untuk selalu waspada terhadap apa yang kita izinkan masuk ke dalam hati kita. Mari kita pilih dengan bijak benih-benih yang akan kita tanam dalam tanah hati kita. Mari kita tanam kebenaran firman Tuhan, dan biarkan firman Tuhan itu bekerja di dalam hati kita, sehingga pada waktunya kita dapat mengeluarkan buah-buah hal-hal yang baik yang memuliakan nama Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kami merenungkan kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa dari perbendaharaan hati kami akan mengeluarkan hal-hal yang kami tanam di dalamnya. Tuhan, kami sadar seringkali kami membiarkan
benih-benih yang tidak baik seperti kekhawatiran, kecemburuan, dan juga perkataan yang menyakitkan tumbuh di hati kami. Tolonglah kami ya Roh Kudus untuk menjadi penjaga yang setia atas perbendaharaan hati kami. Bantulah kami untuk dengan sengaja memilih dan menanam benih-benih kebaikan-Mu seperti firman-Mu, kasih-Mu, dan juga damai sejahtera-Mu. Ubahlah hati kami agar kami dari dalamnya hanya mengalir kebaikan dan mengalir kebenaran yang dapat memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, berkati setiap mereka yang saat ini selalu setia mencari hadirat Tuhan melalui renungan hari ini. Apapun pergumulan dan juga persoalan dari saudara-saudara kami, pada kesempatan ini kami percaya dengan segenap iman kami. Di dalam nama Yesus Kristus ada jalan keluar. Yang mengalami masalah dalam hal keuangan, soal sakit penyakit, yang mengalami masalah dalam hal pekerjaan, apapun masalahnya, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati mereka yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang berdagang, dan juga melakukan usaha-usaha lainnya dimanapun mereka berada. Tuhan akan berkati dan Tuhan akan jadikan mereka berhasil. Bagi mereka yang sedang terbaring sakit, Engkau akan menjamah dan memberi kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan, Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Juga bagi setiap kami Tuhan, kami percaya berkat-berkat-Mu tersedia bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.